Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ketupat. Saya sendiri bernama Muhammad Afriadi dan teman saya. Saya Akmal Pasya. Dan saya Makbar Firdaus. Jadi di sini kami akan mempresentasikan laporan kami dalam bentuk video, yaitu laporan perancangan basis data sistem manajemen e-commerce. Selanjutnya langsung ke bab 1 akan dibacakan oleh Akbar. Oke, di sini bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan periode besar dalam dunia bisnis, khususnya pada perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media internet, website, dan aplikasi digital. Sistem ini memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke toko, sehingga proses jual beli menjadi cepat dan praktis. Saat ini banyak pelaku usaha beralih dari sistem penjualan konvensional ke sistem berbasis online, karena mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dalam proses e-commerce, terdapat banyak data yang harus dikelola, seperti data pelanggan, produk, kategori barang, terus transaksi pemasaran, pembayaran, pengiriman, dan laporan penjualan. Dalam laporan ini, perancangan basis data dilakukan untuk sistem manajemen e-commerce dengan tujuan membantu proses pengelolaan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk dalam pengembangan aplikasi e-commerce berbasis Oracle Apex. Tujuannya yaitu 1. Merancang database yang mampu menyimpan data inventaris, produk, dan profil pelanggan secara akurat. 2. Memfasilitasi proses transaksi belanja sehingga manajemen pengiriman barang. 3. Yaitu menyediakan sistem rekam jejak pesanan dan penilaian produk untuk evaluasi kepuasan pelanggan. Dan terakhir itu ada menyediakan sistem dokumentasi transaksi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan usaha. Oke, kita lanjut. Yaitu di sini ada bab 2, yaitu analisis kebutuhan data dan perancangan ERD. Yaitu berdasarkan file DDL yang digunakan, terdapat beberapa entitas utama yang mendukung jalannya sistem e-commerce, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengguna, yaitu merupakan entitas yang menyimpan data pengguna sistem, baik sebagai pelanggan maupun admin. Terus atributnya itu ada ID pengguna, nama, email, password, nomor telepon, dan role. Terus yang kedua itu ada alamat, yaitu digunakan untuk menyimpan alamat pengiriman milik pengguna, yaitu atributnya ada ID alamat, ID pengguna, nama jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Yang ketiga itu ada kategori, yaitu berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis atributnya. Yaitu atributnya ada ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Yang keempat itu ada produk, yaitu merupakan data barang yang dijual dalam proses e-commerce. Dan ID dan atributnya itu ada ID produk, ID kategori, nama produk, harga, stok, dan deskripsi. Terus yang kelima itu ada pesanan, yaitu menyimpan data transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna. Atributnya itu ada ID pesanan, ID pengguna, tanggal pesanan, harga total, dan status pesanan. Terus yang keenam ada detail pesanan, yaitu berisi rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi. ID atributnya itu ada ID detail, ID pesanan, ID produk, dan jumlah, terus ada subtotal. Terus yang ketujuh ada pembayaran, yaitu digunakan untuk mencatat proses pembayaran dari setiap pesanan.
ID atributnya itu ya adalah ID pembayaran, ID pesanan, metode pembayaran, tanggal bayar, status pembayaran. Terus yang terakhir adalah ulasan, yaitu menyimpan penilaian dan komentar pelanggan terhadap produk yang telah dibeli. Atributnya itu ada ID ulasan, ID pengguna, ID produk, rating, komentar, dan tanggal ulasan. Dengan adanya 8 entitas tersebut, seluruh aktivitas utama dalam sistem e-commerce dapat terdokumentasi dengan baik dan terstruktur. Oke, saya lanjut kepada teman saya yaitu Akmal Pasya. Baik, saya Akmal Pasya. Ini saya akan menjelaskan entitasnya. Ini langsung saja saya akan nge-scroll ke bawah yang entitas physical engineering model. Baik, ini ada relasi antara pengguna dan alamat. Ini pengguna memiliki atribut yaitu primary key yang diisi dengan ID user, lalu foreign key, username, email, password, dan nomor HP. Lalu di sini ada alamat, ID alamat yang memiliki entitas primary key, lalu jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Di sini relasi antar dua entitas tersebut tentu many. Banyaknya pengguna bisa memiliki satu alamat dan satu alamat bisa dimiliki banyaknya pengguna. Lalu di sini pengguna kepesanan. Ini atribut pesanan ada ID pesanan yang menggunakan primary key, lalu tanggal pesan dan total harga, lalu status. Ini antar relasinya yaitu untuk many banyaknya pesanan bisa dimiliki satu pengguna dan satu pengguna bisa memiliki banyaknya pesanan. Lalu hubungan pesanan ke bayaran ini hubungannya tentuan. Satu pesanan memiliki satu pembayaran memiliki satu pesanan. Lalu di sini relasi antar detail pesanan. Detail pesanan di sini pesanan bisa memiliki baik di sini detail pesanan tadi. Ini detail pesanan ke guna satu produk dapat masuk banyak ke pesanan bisa menerima banyak detail pesanan. Lalu produk ke kategori ini satu pesanan dapat masuk ke satu produk dan satu produk bisa memiliki banyak detail pesanan. Lalu ke ulasan sini produk sini antar relasi produk ke ulasan. Ini satu produk dapat memiliki banyak ulasan dan satu ulasan dan banyak ulasan bisa memiliki satu produk. Itu saja presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Afriyadi.
Oke, ini untuk struktur tabelnya di sini ada pengguna, yaitu tadi udah dijelaskan ID-nya, terus tipe datanya udah jelas. Saya ke bab 3. Ini ada pembuatan struktur tabel atau DDL-nya. Struktur DDL-nya itu pengisian datanya, ini pengisian data awal, kan di sini ada data pengguna. Saya memasukkan ada 11 data pengguna. Itu saya menambahkan data kategori. Di sini ada 3 kategori, yaitu olahraga, kecantikan, otomotif. Data awalnya itu data kategori. Ada 11 kategori di sini. Untuk data alamat di sini ada 11 alamat dari setiap masing-masing prodi, yaitu ke data produk. Nah, dari produk tadi memiliki ID produk, nama produk, harga, stok, dan kategori. Value juga, nama produknya. Ada data pesanan. Nah, pesanan itu bisa memiliki ID pesanan, tanggal pesanan, harga, status, dan pengiriman. Itu ada pengisian data untuk detail pesanan. Mana detail di detail pesanan itu ada ID detail, jumlah, total, dan produk ID, pesanan ID. Selanjutnya itu data awal untuk data pembayaran, di mana bayaran ini ada data ID bayar, metode bayar, tanggal bayar, jumlah bayar, serta pesanan. Data untuk ulasan, di sini datanya itu ada ID ulasan, komentar, pesanan ID, dan produk ID. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh tabel telah saling terhubung dengan baik melalui relasi foreign key, dan sistem database e-commerce dapat digunakan untuk mengelola transaksi penjualan secara terintegrasi, yaitu verifikasi dan hasil implementasi. Hasil implementasinya ini adalah tampilan data pengguna, di mana ini ada username Fahri, ada Akbar, ada Gani, ada Joni, ada Kevin, Chandra, Dedi, Afriadi, Akmal, Erwin, Iwan, Bambang, dan Hendra. Email mereka, password, HP. Ini ada data kategori, ini ada kategori olahraga, kecantikan, ini pekerjaan, buku, dan otomotif. Selanjutnya itu data alamat, tampilan data alamat. Ini ada nama jalan, nama kota, provinsi, kode pos, pengguna ID-nya. Selanjutnya itu tampilan data produk. Ini ada nama produknya, laptop misalnya, helm, sepatu, harganya, serta stoknya. Selanjutnya itu ada data pesanan, ada tanggal, harga, status, udah lunas. Kalau belum selesai maka akan proses, kalau sudah selesai maka akan lunas, kalau batal maka statusnya. Selanjutnya ada tampilan data detail pesanan, ada jumlah, terus total, produk ID-nya, pesanan ID-nya. Selanjutnya itu tampilan data pembayaran, di mana ada metode bayar, transfer, e-wallet, kode, terus tanggal bayarnya, serta jumlah bayar. Selanjutnya itu tampilan data ulasan. Di sini ada komentar. Pelanggan yang berkomentar maka akan pengiriman lama tapi nggak apa-apa, sangat bermanfaat. Oli asli, mesin jadi halus, laptop kencang, tidak kecewa. Terus ada tanggalnya, ada pesanan ID sama produk ID. Ini ada hasil query dari select cobaan pada tabelnya. Nah, ada select name maka akan keluar name, jalan, dan
Nah, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh data master dan data transaksional telah berhasil diunggah ke dalam sistem tanpa mengalami kegagalan atau error. Sementara itu, verifikasi menggunakan query select membuktikan bahwa integritas referensial berfungsi dengan akurat. Sebagai contoh, data transaksional pada tabel pesanan dan detail pesanan secara tepat merujuk pada data identitas pengguna yang valid, seperti akun Afriyadi, Akbar, dan Akmal. Nah, hal ini menandakan bahwa ekosistem basis data e-commerce telah terimplementasi dengan stabil dan siap digunakan untuk kebutuhan operasional maupun penarikan laporan manajemen. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil perancangan dan implementasi basis data yang telah dilakukan, sistem manajemen e-commerce berhasil dibuat dengan menggunakan beberapa entitas utama, yaitu guna, alamat, kategori, produk, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan ulasan. Nah, data yang dirancang mampu mendukung proses utama dalam sistem e-commerce, mulai dari pengolahan data, pengelompokan produk berdasarkan kategori, proses pemesanan, detail transaksi, dan pembayaran, hingga pemberian ulasan oleh pengguna. Nah, implementasi database menggunakan perintah DDL dan DML juga menunjukkan bahwa seluruh tabel dapat dibuat dan dihubungkan dengan baik. Pengujian query select yang dilakukan membuktikan bahwa data dari beberapa tabel dapat ditampilkan secara terintegrasi sesuai dengan kebutuhan sistem e-commerce. Dengan demikian, basis data yang dirancang sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi manajemen e-commerce. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.